Presiden tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, Saudara Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya sebagai anak tentara, ya makanya lahir di Solo, kemudian bapak cuma numpang lahir aja, kemudian pindah ke Palembang itu tahun 63, ya. Dari 63 sampai 68 di Palembang, terus pindah ke Jayapura. Di Jayapura itu SMP, kemudian sampai SMA di Jayapura, di SMA Gabungan sampai tahun 72, kelas 2, kemudian pindah ke Surabaya, di SMA 5 Surabaya. Saya beruntung bisa ikut pindah-pindah itu karena jadi modal adaptability saya. Saya jadi karakter saya jadi kayak begini. Kalau saya ditanya ini saya orang mana, saya udah nggak bisa nyebutkan apakah saya orang Solo. Saya orang Indonesia sekarang, karena saya tahu budaya Palembang. Ya, di Palembang masih bergaul dengan orang Sumatera semuanya, di Papua, ya kan? Kemudian saya sekolah di Jogja, bahkan setelah bekerja saya di Kupang 3 tahun. Jadi saya sudah, menurut saya itu satu modal buat saya untuk modal melaksanakan hidup ke depan. Nah, kenapa kok saya milih Jogja kuliah? Memang saya diterima juga di perguruan tinggi di Surabaya, ya. Tapi saya milih Jogja karena saya pertama saya ingin masuk jurusan geologi, ya. Yang ada geologi itu hanya di Gajah Mada, kayak yang setahu saya, dan di ITB. Kenapa geologi? Karena kecil saya di Palembang. Jadi saya di Pelaju Sungai Gerong yang perminyakan, jadi kelihatannya gagah gitu ya, kerja di lapangan dengan helmnya perminyakan gitu, sehingga saya itu terbawa saya. Yang ada di geologi ke Jogja dan Bandung. Di Bandung saya tes, alhamdulillah nggak diterima, ya. Tapi di Surabaya saya diterima, tapi saya tetap pengen masuk di Jogja. Ya. Jadi saya pilih di Jogja, pertama untuk masuk geologi karena saya pengen kerja di minyak. Jadi saya punya anak 3, tiga-tiga di Gajah Mada, mantu saya yang 2 juga dari Gajah Mada. Jadi saya kalau dengan alma mater sudah semuanya akan saya berikan. Ya, jadi pertama kali karena saya juga ingat waktu ibu saya ngantar saya kuliah pertama di Jogja, karena begitu diterima yang mengantar ibu saya dari Surabaya tahun itu 73, tahu tidurnya di mana? Saya di mana itu, Hotel Willis Permata. Dan sekarang kalau saya ke Jogja pasti lewat situ saya ingat ibunda gitu, ibu saya. Jadi itu kenangan bagus, kenangan buat saya betul, Hotel Willis. Dan sekarang ini juga bersih sekali hotelnya, masih eksis sampai sekarang gitu. Nah, kemudian saya kuliah di Jogja itu memang di Jetis, waktu itu kuliahnya masih di Jetis, di geologi Jetis. Nah, anak-anak saya yang pertama psikologi itu masuk di Jetis, di UGM. Nah, kemudian adik-adiknya dibilangin dia, adik-adiknya kakak, anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan. Ya, setelah dia kuliah di Jogja,
bilang sama adik-adiknya, nanti adik-adiknya kakak kuliah di Jogja. Dia sudah lihat Jakarta, dia lihat Bandung, tapi dia adiknya dibilangin kamu nanti kuliah di Jogja. Ada apa Pak? Ada apa Kak? Kenapa Kak? Ya pokoknya kamu di Jogja. Kita cocoknya di Jogja. Gitu. Bahkan sekarang anak saya yang nomor 2, yang laki dosen Gajah Mada. Di Section Sipil Gajah Mada. Setelah dia ambil S3 di Amerika, tempat dia lahir dulu waktu saya sekolah. Nah, sekarang alhamdulillah itu tujuan dia memang dari dulu pengen jadi guru. Alhamdulillah bisa kecapaian jadi dosen di Gajah Mada. Saya kira memang value budaya Jogja itu yang anak saya waktu saya tanya, kamu mau kuliah di mana Nduk? Gitu kan, yang perempuan yang kecil. Dan jawabnya, saya ini anaknya orang Jawa, Pak. Oh berarti dia pengen di Jogja. Jadi sama apa yang perintahnya kakaknya, dia ikut di Jogja. Alhamdulillah diterima di kedokteran Jogja. Jadi anak pertama di psikologi, anak kedua kuliah di sipil, nomor 3 di kedokteran. Ya, sekarang S2-nya pun dia sekarang lagi sekolah di Jogja. S2-nya dia main di Jogja. Jadi kami semua saya kira keterikatan dengan tanah Yogyakarta ini sangat erat sekali. Makanya tadi dibilang saya kerja ini untuk keluarga dan alma mater. Bahkan alma mater baca nomor 1. Istri dan anak saya tahu kelakuan saya. Kalau saya pergi, dia nggak akan tanya kapan saya pulang. Karena pasti saya fokus di kerjaan. Waktu saya masih kepala seksi, kepala subdit gitu ya, Minggu atau Sabtu ngambil rapot anak saya di SD, SMA atau SMP, SD. Kalau ditelepon sama dirjen, saya tinggal. Saya langsung pergi kantor. Ini mereka pulang naik taksi. Itu udah dari dulu kerja saya begitu, sampai sekarang. Nah, kenapa dengan alma mater? Saya memang benar-benar jaga betul nama baik alma mater. Doain aja semoga saya bisa tetap istiqomah sampai akhir jabatan saya. Karena saya merasakan bagaimana malunya alma mater saya kalau saya berbuat hal-hal yang tercela. Itu yang saya jaga betul. Alhamdulillah anak istri saya sama, mereka nggak minta apa-apa. Yang penting saya kerja, mereka menerima apa yang kami dapatkan. Guyub itu yang menjadi nilai utama, ya. Jadi saya di sini juga dan kebetulan mungkin karakter saya yang sudah kemana-mana, sehingga saya setiap di Amerika pun saya lebur dengan komunitas. Di mana saya ditempatkan, saya pasti lebur. Kalau saya pindah, yang saya pikirkan pasti yang saya tinggalin, yang saya tinggalkan. Itu pasti yang saya pikirkan. Kalau saya bisa kemana aja sendiri, tapi yang saya tinggalkan ini saya yang pasti kepikiran. Nah, itu jadi saya kira nilai-nilai Jogja itu guyub, Pak. Ya, kota besar tapi pola hubungan rakyatnya Jawa. Di mana Jogja Solo ini adalah senternya dari budaya Jawa yang representatif Indonesia, karena memang penduduk Indonesia ini paling banyak di Jawa. Ya, jadi saya kira nilai-nilai Jawa Jogja inilah yang selalu harus kita uri-uri. Lulusan Jogja dengan lulusan Jakarta dengan lulusan Bandung beda karakternya. Itu sebagai user sekarang bisa kita rasakan. Ya. Jadi lulusan Jogja, lulusan Bandung, lulusan Bogor, lulusan Jakarta beda kabeh, Mas. Karakternya mesti beda. Gitu kan? Jadi kalau di reuni, kita selalu reuni Kagama, reuni IAITB, reuni Undip, reuni Bogor, beda situasinya. Auditorium PU ini
karena dibangun oleh APBN, siapa saja boleh pakai. Kalau selama kosong, siapa saja boleh pakai. Ini dipakai oleh hampir semua orang. Bahkan konsorsium tukang boleh pakai. Jaga kebersihannya, pasti dengan biaya kebersihan. Karena ini dibiayai oleh APBN sehingga orang semua menurut saya boleh pakai. Jadi saya pasti selalu hadir di reuni-reuni itu karena saya sebagai tuan rumah gitu. Dan saya pengen lebur aja supaya saya tidak terkungkung pada komunitas PU, komunitas Gajah Mada, tapi juga berkumpul dengan komunitas lainnya. Unpad juga di sini reuninya. Jadi saya kira itu karena semua terbawa dari menurut saya Jogja. Kenapa Jogja menjadi istimewa? Kan tidak hanya karena pernah menjadi ibu kota negara. Itu mungkin salah satunya legal basisnya. Tapi lebih dari itu menurut saya. Karena value Yogyakarta ini yang memang berbeda. Karena adanya keraton Yogyakarta. Itu pasti membawa nilai-nilai yang khas, yang perlu diuri-uri, yang perlu diselamatkan. Harapan saya dengan kekhasan kekhususan Yogyakarta ini tetap baik pemimpinnya maupun rakyatnya sadar betul bahwa Yogyakarta ini beda. Jadi terutama yang anak-anak muda, ya kan? Yang anak-anak muda ini dengan adanya budaya-budaya global yang masuk harus tahu bahwa budaya lokal Jogja benteng kita yang terkuat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang cepat ke depan. Jadi harapan saya nilai-nilai Jogja itu. Apa nilai misalnya Gajah Mada? Gajah Mada itu universitas desa. Kita harus bangga dengan desanya itu. Okay? Bukan terus ya kita harus modern terus macam-macam. No. Karena kekuatan desanya itulah yang bisa sekarang alumninya bisa kayak gini. Menurut saya. Jadi itulah kekhasan. Bedanya Universitas Gajah Mada dengan universitas lain, karena kita dicap atau mempunyai karakter universitas desa. Tapi jangan terus disalahartikan bahwa karena desa terus kita nerima apa adanya, nerima ing pandum. Enggak. Tapi nilai desa itu yang selalu rekat dengan budaya dan masyarakat, dengan tanahnya, itu harus kita pegang betul. Saya ada penghargaan Yohanes, penghargaan Hamengkubuwana Award. Ini buat saya, ini harus saya jaga betul. Ini yang membuat saya juga harus bertindak yang nggak aneh-aneh, neko-neko. Karena saya justru mendapatkan award itu, penghargaan itu, saya harus jaga betul itu. Dengan sikap saya sebagai pemimpin di PU ini untuk bisa memberi contoh yang lain. Kepemimpinan Hamengkubuwana yang saya selalu ingat itu adalah tahta untuk rakyat. Okay? HP 9 itu dia nggak mau misalnya nama jalan atau gitu. Beliau ingin memberikan semua untuk rakyat mau atau pemerintah. Mereka mau ingat saya, alhamdulillah, enggak ya, alhamdulillah, enggak apa-apa. Wah, jadi keikhlasan itu yang perlu menurut saya itu yang saya ambil. Ya, jadi saya bikin, kalau saya membangun apa-apa, ya enggak apa-apa, saya bangun aja. Saya nggak pernah meresmikan proyek. Ya, karena saya kalau musuh tanda tangan saya boleh dihitung. Buat saya nanti untuk misalnya itu semua tugas saya yang diamanai oleh presiden. Jadi presiden yang berhak menurut saya. Jadi buat saya biasa aja karena saya melihat HB9 itu. Menurut saya mudah-mudahan saya nggak salah, tapi saya mengartikan yang sedikit-sedikit saya dengar dari beliau itu ya itu.
tahta untuk rakyat, yang untuk bisa memberikan sesuatu yang diberi ingat ya nggak apa-apa, alhamdulillah, nggak ingat ya nggak apa-apa gitu. Enteng banget itu Mas. Saya karena memang dari jauh saja gitu ya, nggak merasakan di hari day by day-nya gitu. Saya masih melihatnya beliau masih menjadi panutan, masih bisa menjaga kewibawaan keraton. Okay? Kewibawaan keraton itu bukan karena masyarakatnya takut, tapi kecintaan masyarakat, rakyat, orang yang seneng banyak, tapi mungkin juga yang nggak seneng juga nggak sedikit. Nabi Muhammad itu juga gitu, ya kan? Nabi Muhammad aja kan banyak yang support, tapi juga nggak sedikit yang mencelanya. Jadi ya saya kira Sri Paduka Gubernur Hamengkubuwono X ini menurut saya masih dapat menjaga kewibawaan keraton, masih disegani. Yogyakarta masih disegani sebagai daerah istimewa, ya kan? Tanpa ada status keistimewaan pun Yogyakarta istimewa. Itu saya. Kalau status keistimewaan itu kan pasti ada aspek lainnya yang dibutuhkan, ya. Tapi tanpa keputusan kekhususan Yogyakarta tetap istimewa menurut saya. Oke, jadi orang ke Jogja sekali dia pengen balik kok, ya kan? Kalau dia nggak punya keistimewaan sekali sudah cukup, nggak akan kembali lagi. Tapi karena orang ada istimewanya itu, orang ada wisata itu ke sana, dia pengen balik lagi, ya nggak bosen. Nah, berarti apa? Memang Jogja ada kekhususannya, ada keistimewaannya, ada segi-segi apa ya namanya, bukan mistik tapi magicnya untuk bisa orang menarik. Kalau tanpa magic, Bali itu juga ada unsur magicnya sehingga orang datang juga. Tapi tempat lain mungkin sekali beres, sekali udah nggak pengen sana lagi. Tapi Jogja orang ke sana sekali masih pengen datang lagi, mau datang lagi, mau pakai bis, mau pakai apa ya, pokoknya bang kudurono. Jadi menurut saya tanpa formalitas keistimewaan Jogja tetap istimewa, top.